Bagaimana bisa tahu orang mati masuk surga atau neraka? Ya, saya Pendeta Henry Tandianta. Bapak Ibu Saudara, orang mati itu tidak ada langsung masuk surga atau masuk neraka, tidak ada. Orang mati itu transit dulu. Kalau tidak ke Firdaus, jalan lurus ke Firdaus atau belok kiri menuju alam maut. Ya, saya ulang. Kalau orang mati dari sejak Habel, orang yang pertama kali mati, Habel dibunuh oleh Kain, sampai nanti kiamat. Setiap ada orang mati, maka tidak langsung ke surga, ke neraka, tetapi transit dulu. Rohnya jalan lurus ke Firdaus atau rohnya belok kiri ke alam maut. Nah, cara cara kita bisa tahu itu dari mana, Pak? Seseorang itu mati mati dia dia ke Firdaus atau ke alam maut. Yang pertama eh, iman pada saat mati, ya. Yang tahu kan keluarga, ya. Keluarga yang tahu seseorang itu imannya apa saat mati. Dinyatakan nanti di dalam berita duka cita. Kalau berita duka citanya itu telah dipanggil Tuhan dalam iman pada Kristus, itu Firdaus. Itu orang Kristen itu. Orang Kristen itu berita-berita kematiannya telah dipanggil Tuhan dalam iman pada Kristus. Itu rohnya jalan lurus ke Firdaus. Nanti kelak Firdaus ini jurusannya surga. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16. Ya. Tetapi kalau berita dukanya telah dipanggil telah dipanggil ke rumah Bapa, wah itu alam maut itu. Ya. Telah mengakhiri perjuangan sampai ke rumah Bapa, itu alam maut itu. Orang-orang dari Katolik, dari Kristen Ortodok, ya, Ortodok, Protestan, Karismatik, Pentakosta, semua kalau meninggal, ya berita dukanya telah dipanggil pulang ke rumah Bapa. Dari berita duka itulah kita tahu dia ke alam maut. Pak Dede, bukankah orang itu tergantung yang hidup? Walaupun yang mati itu imannya pada Kristus, tapi kalau ditulis sama yang hidup itu pulang ke rumah Bapa, bagaimana itu bisa saja terjadi. Kita dari orang luar kan taunya dari beritanya, berita duka cita, ya. Ya, beberapa dari anggota jemaat kami sudah percaya Yesus, tentu saja sudah mati dalam Kristus, sudah dibaptis dan lain sebagainya kan oleh kami. Tapi kenyataannya ketika mati, mungkin dari anaknya, ya, ditulisnya berita dukanya adalah telah dipanggil pulang ke rumah Bapa. Tapi kami tahu, lalu kami rubah berita berita duka itu karena dimasukkan di dalam WA group, kami rubah menjadi telah dipanggil Tuhan dalam iman pada Kristus, sebab Bapak X ini adalah sudah mati dalam Kristus, pasti lurus ke Firdaus. Ya, mohon maaf, berita duka kami rubah tidak lagi dipanggil pulang ke rumah Bapa. Kalau dipanggil pulang ke rumah Bapa, maka belok kiri ke alam maut. No, kalau kami begitu lakukan seperti itu. Nanti diacarain oleh gereja lama atau oleh Pak HTD, ya, terserah keluarganya, terserah yang hidup. Ya, seperti itu. Itu yang pertama. Untuk mengetahui orang mati itu ke Firdaus atau ke alam maut dari iman pada saat ia mati, dimanifestasikan dalam berita duka citanya. Ya. Lihat aja nanti sekarang pendeta yang gede itu, ya, yang kuar-kuar itu, ataupun romo-romo itu, yang berkuar-kuar itu, nanti waktu mati apa? Telah pulang ke rumah Bapa, alam maut, pasti alam maut, ya, pasti alam maut. Jadi para romo pesen, ya, para romo, para pendeta nanti kalau pulang, kalau sudah mati, pesen ke yang hidup, aku jangan ditulis pulang ke rumah Bapak dong. Ya, jangan dong. Kalau pulang ke rumah Bapak itu alam maut. Bilang aja telah dipanggil pulang dalam iman pada Kristus. Emang imanmu Kristus? Enggak, ya wes. Nasibmu pulang ke rumah Bapak. Go to hell, ya. Alam maut itu bahasa Inggrisnya disebut hell juga. Ya, tapi hell-nya H huruf kecil. Kalau kerajaan maut itu hell H huruf besar. Itu Alkitab seperti itu.
Oke, jadi ciri yang pertama dari iman pada saat mati dimanifestasikan dari berita duka cita. Sekarang yang kedua dilihat dari acara penguburan atau pemberangkatan jenazah lah ya. Kalau diacarain oleh gereja yang Tritunggal ya itu pasti alam maut gitu. Hormat bagi Bapa. Ya, ya. Beda dengan kami ya. Kami sebagai orang Kristen lagu-lagunya juga lagu-lagu yang dia telah dipanggil Tuhan dalam iman pada Kristus. Yesus, ku serahkan anakmu ini. Yesus, engkau yang telah meminta. Perhatikan, dia telah kau panggil dalam iman pada Kristus. Yesus, engkau pasti membangkitkannya. Tuh, ku percaya dia yang mati dalam Kristus. Ya, kau bangkitkan masuk kerajaan surga. Ku percaya kau kuatkan yang ditinggalkannya. Sebab kau Allah, ya, juru selamat, maha kuasa. Itu. Jadi kalau ibadah penguburan itu lagunya, bukan lagu Bapakku serahkan, enggak. Dari acara pada saat penguburan, dari sejak misalnya di rumah duka sampai nanti ke di tempat penguburan ya, itu acara itu ketahuan ini orang ini lurus ke Firdaus atau belok kiri ke alam maut. Pendeta-pendeta besar tuh kalau mati acaranya kayak gitu ya. Belok kiri semua ya. Oke, jadi ini acara pada saat penguburan. Yang ketiga, setelah mayat dikubur, kalau masih pakai 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, itu alam maut, sudah pasti. Pasti alam maut. Kok bisa, Pak? Sebagai orang Kristen harus mengimani hari ini juga ke Firdaus. Dalam Lukas 23 ayat 43. Jadi kalau Anda lihat, habis kematian nanti masih ada undangan lagi. Kita akan ibadah penghiburan pas 7 hari. Itu alam maut itu. Mau dihibur kayak apa tetap alam maut. Jadi Anda kalau ada ibadah penghiburan 40 hari alam maut itu. Kalau orang Kristen, orang yang percaya arwah atau roh yang mati itu hari ini juga sudah ke Firdaus. Selesai dikubur, selesai, kagak ada lagi ritual-ritual minggu depan, nggak ada. Iya Pak, kami masih melakukan dari agama apapun Anda yang masih melakukan 7 hari, 40 hari, 100 hari. Ya, saya pernah cerita kan, 7 hari itu dibawa muter-muter ke halaman, nanti ke jembatan, ke alun-alun, lama-lama ditendang, masukin alam maut. Sama siapa? Sama setan-setan itulah. Ya. Kalau orang Kristen memahaminya pada hari ini juga ke Firdaus. Ya, Lukas 23 ayat 43. Jadi very clear dari 3 parameter ini kita langsung tahu bagaimana kita bisa tahu orang mati itu Firdaus atau alam maut. Saya ulang sederhana, iman. Yang pertama iman saat mati ditunjukkan dengan berita duka cita. Kalau berita duka citanya telah berpulang ke rumah Bapa, alam maut, go to hell. Lalu pada saat penguburan kebaktiannya, kalau kebaktiannya ya pakai gereja-gereja yang Tritunggal itu ya alam maut. Kemudian acara setelah kematian 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari alam maut. Orang Kristen ya berita duka citanya adalah telah dipanggil Tuhan dalam iman pada Kristus. Anda berani nggak orang Katolik nulis begitu? Nggak berani Pak. Anda berani nggak orang Protestan nulis telah dipanggil Tuhan dalam iman pada Kristus? 1 Tesalonika 4 ayat 16. Berani? Nggak berani karena memang imanmu bukan pada Kristus. Jadi Anda tidak bisa mengklaim Anda masuk Firdaus, nggak bisa. Ya, nanti dibangkitkan nggak bisa. Kamu alam maut aja. Ya. Seperti itu ya. Kemudian tidak ada lagi acara 7 hari, 40 hari, 100 hari. Anda masih melakukan itu? Iya Pak, alam maut, segera sadar. Ya, hal simpel. Jadi saya sudah menjelaskan bagaimana kita bisa tahu orang-orang yang mati itu Firdaus atau alam maut.
Very clear, ada ayat Alkitabnya semua. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.